Ken Sagopi seri 85 Raden Kongsodewo menuntut warisan. Hampir menjelang malam, rombongan Raden Ugrasena baru sampai di Widara Kandang. Mereka memang berkuda tidak tergesa-gesa, namun juga tak ingin menginap di perjalanan. Mereka beberapa kali beristirahat di tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan. Terlebih kulit Kokrosono yang bule pasti mengundang banyak pertanyaan jika bertemu orang lain. Kedatangan mereka telah dinanti oleh keluarga Widara Kandang, termasuk Udawa yang sudah mulai bisa mengerti. Antara Raden Ugrasena dan Ken Sagopi memang sudah saling kenal, namun belum begitu akrab. Sedangkan Ken Sagopi dengan Mbok Emban belum saling mengenal, karena Mbok Emban ini adalah seorang prajurit wanita yang menyamar. Udawa dengan senang hati menerima kehadiran Kokrosono yang diakuinya sebagai anak bibinya dari kampung yang jauh. Sedangkan bibinya tersebut sudah meninggal, sedangkan ayahnya pergi entah kemana. Kokrosono yang sudah bisa berlari-lari kecil segera akrab dengan Udawa. Sementara itu, bayi Manduro yang baru lahir diberi nama Krishna atau Sri Kresna yang artinya hitam. Sedangkan Prabu Basudewa melengkapi dengan nama Basudewa Krishna. Berita kelahirannya telah tersebar ke seluruh negeri, terlebih disertai dengan peristiwa keeloan alam. Mereka berkeinginan untuk mengetahui seperti apa bayi yang menakjubkan itu. Di negeri Gwo Barong, kelahiran Sri Kresna telah mereka dengar. Ditya Suratimantra semakin geram. Belum bisa membunuh Kokrosono, kini telah lahir lagi anak Basudewa. Telah mereka ketahui bahwa anak-anak Basudewa memiliki warna kulit yang berbeda dengan kebanyakan orang di negeri itu. Yang seorang putih bule, sedangkan yang seorang hitam kelam. Tentu tidak terlalu sulit untuk membedakan mereka dari anak-anak yang lain. Maka usaha untuk membunuh mereka pun tetap dilanjutkan. Berita tentang kelahiran Sri Kresna juga sudah sampai ke Hastinapura. Dewi Kunti, adik dari Prabu Basudewa, juga baru saja melahirkan anak pertamanya. Kelahiran bayi yang tenang tanpa gejolak apapun. Putra pertama Prabu Pandu Dewanoto tersebut dinamai Raden Puntadewa. Sementara itu, di Kadipaten Gajahoyo, bagian dari negeri Hastinapura, Dewi Gendari, istri dari Raden Destrarato telah mengandung lebih dari 1,5 tahun, namun belum melahirkan. Betapa gelisahnya Dewi Gendari. Ia selalu mengeluh dan menyesali jalan hidupnya yang bersuamikan seorang yang buta. Setiap saat ia mengutuki Prabu Pandu Dewanoto. Ia selalu berharap semoga anak yang dikandungnya bisa membalaskan sakit hatinya. Atau setidaknya anak-anaknya bisa membalaskan dendamnya. Oleh karena itu, ia selalu berharap agar anak-anaknya lebih banyak dari anak-anak Pandu. Ia semakin gelisah ketika mendengar Dewi Kunti telah melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal ia lebih dahulu mengandung. Kabar tentang kelahiran anak yang menakjubkan di Mandura pun juga telah didengarnya pula. Cerita yang ia dengar seolah alam menyambut dengan sukacita. Angin pun menebarkan aroma wangi di seluruh negeri Mandura. Gendari juga menginginkan kelahiran anaknya seperti itu, kelahiran yang menghebohkan negeri. Di malam yang kelam itu,
Dewi Gendari dengan perasaan maskul berjalan ke taman belakang keraton Kadipaten Gajahoyo. Ia pun kemudian terlentang di bangku taman dalam sebuah saung. Dewi, Dewi, bantulah aku membalaskan dendamku ini melalui anak yang kukandung ini. Keluh kesah Dewi Gendari bersambung. Doa yang buruk akan menimpa dirinya sendiri.